Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mabadu, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Imam Bukhari yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Terakhir itu saya bulan apa ya? September enggak tadi ya? Oh, November, Oktober insya Allah di Oktober selepas dari Tuban kemarin. Hari ini memang kajian materi kita seperti yang disampaikan oleh Ustadz Janalis bahwa kita ke entrepreneur series ya. Kalau kemarin leadership series, sekarang larinya ke entrepreneur series ya. Alhamdulillah kita bisa memulai ini seri keberapa ini sudah? Keempat. Nah. Empat saya ya, Masya Allah ya. Semoga selalu istiqomah gitu. Baik, ini memang saya mohon maaf jarang sekali bisa hadir ya, tetapi memang berbagi. Kemarin ini sekarang lagi di PDM, kebetulan nanti hari ini itu resepsi milad 111 Kota Malang. Ya, kami acaranya di Gedung Kartini ya. Nanti habis ini saya langsung ke sana. Ini jam 6, acara jam 8 itu ya. Artinya ya mobilnya ya luar biasa ini. Padat juga. Baik, hari ini saya kebagian tentang strategi dahsyat marketing era digital disruption. Apa itu digital disruption? Nanti akan saya jelaskan juga. Termasuk ini kalau berbicara tentang marketing memang paling aman itu kalau menjadi materi ya. Itu ketika berdasar pengalaman. Bapak Ibu, ini nanti saya akan banyak bercerita tentang pengalaman kami di kantor perusahaan kami, yang mana apalagi waktu itu pandemi ya, pandemi di saat yang lain kolaps jatuh semuanya ya. Alhamdulillah Allah masih menjaga kami, tim kami itu akhirnya masih tetap survive. Nah setelah itu pandemi selesai, mulai dibuka lagi kerannya, wah persaingan luar biasa, sudah berubah ya. Jadi pas pandemi itu memang betul-betul perubahannya kayak anjlok gitu ya. Biasa marketingnya itu tradisional, benar yang katakan Ustaz Janis tadi ya. Biasanya kita ambil data itu ditulis-tulis kertas gitu ya. Wah sekarang nggak bisa, udah kita main database dan semua. Nanti bagaimana, insya Allah akan saya bagikan di sini. Baik, tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu jamaah sholat subuh, ada yang tahu ada marketing, mesti yang sambungannya ya. Ada marketing, ada selling, ada branding. Nanti ya. Ada yang tahu marketing, selling, dan branding itu kita sudah tahu. Apakah ada yang masih bingung? Enggak? Marketing apa, selling apa, branding itu beda. 3 hal yang berbeda. Ada marketing, ada selling, ada branding. Saya jelaskan sedikit. Nah, marketing itu fokusnya beda di fokus. Karena kalau fokusnya berbeda, jelas tindakannya berbeda. Kalau marketing itu targetnya adalah pasar. Market demand-nya, market share-nya, ya pasarnya itu diperbanyak. Ya. Tujuannya targetnya ini agar produk kita dikenal. Nah, itu namanya marketing. Nah, ini harus dipahami dulu. Nanti beda karena marketing. Bagaimana caranya produk-produk kita ini bisa dikenal oleh masyarakat, itu namanya marketing. Yang nggak kenal jadi kenal. Ya. Kemudian selling. Selling inilah sebenarnya yang baru menghasilkan omset, menghasilkan uang, ada cash in yang masuk. Itu namanya selling. Nah, maka tujuannya selling itu adalah agar produk kita dibeli.
Kalau marketing ya, bagaimana cara kita bisa mengenalkan? Karena pada dasarnya ada sebuah penelitian itu kemampuan daya otak kita menyimpan ya sebuah brand itu maksimal, ini maksimal ya 7 ya. Saya perlu tanya, ada yang tahu Pak Tunoman, misal panjenengan tahu mie ya, mie instan. Nah, jenengan ingat nggak 7 merek mie instan? Yang pertama Indomie, nah itu ingat ya, Super Mie, Sari Mie, mie sedap. Ayo kurang 3. Hah? Oh, mie gaga. Oke, sebentar, biar mantap dulu. Ayo terus. Nah, apa lagi? Nah, ya. Ada Mimu, wah, itu yang baru ya. Iya. Padahal sebenarnya banyak. Cuman yang kita simpan itu masing-masing 7. Lebih 8 itu susah carinya itu. Artinya yang kita ingat, yang tersimpan dalam memori kita. Maka jelas tadi yang kita sebut pertama kali langsung nyantol ting, itu biasanya apa yang laris nanti. Ya, ketika kita ngomong mie instan Indomie, wah itu biasanya produk Indominya kenceng karena orang-orang ingatnya itu. Lah marketing ini mengenalkan, masih mengenalkan saja. Nah, itu belum sampai nanti masuk yang berikutnya. Nah, selling itu baru teknik penjualannya. Diskon, kemudian tanggal spesial, biasanya si Shopee ya. Shopee itu setiap tanggal spesial tuh 12 nanti ada, nanti satu-satu panjenengan lihat nanti 2233 itu pasti ada itu. Nah, itu program selling tujuannya untuk apa? Agar produknya dibeli. Mengenalkannya udah lama ya, cuman ada kadang-kadang ada perlu proses untuk meningkatkan omsetnya di situ. Maka seorang marketing dan seorang sales itu berbeda. Bedanya di situ. Sales itu yang penting jual produk saya laku berapa, dia nggak tahu caranya pokoknya terkenal apa enggak ya, pokoknya saya jual. Itu sales. Ya. Nah, yang paling kuat nanti kalau sudah memasuk udah marketing yes, selling yes, terakhir ini branding. Karena kalau kita nanti mengandalkan selling saja dan marketing capek ini. Branding itu apa? Membuat nanti customer ini menjadi loyal. Ya. Tujuannya adalah agar produk kita diingat lah tadi. Dan dipromosikan. Jadi artinya pihak perusahaan enak udah. Cukup orang-orang ini yang sudah kena tadi kayak panjenengan kan apal Indomie semua. Saya yakin ketika enak-enak temannya ngomong, enak-enak mie apa ya? Mesti langsung, oh itu loh Indomie ya. Gitu. Karena sudah tambah mempromosikan. Karena yang diingat tadi. Tetapi iklannya Indomie luar biasa. Hampir setiap hari di televisi. Mereka cari selling enggak, mereka menguatkan terus. Padahal sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Iklan sampo juga, lo sudah tahu iklan sampo, misalkan apa clear ya, ya sudah. Tapi dia terus gerocok terus tuh. Untuk apa? Untuk kita ingat, kita nggak lupa tadi, nanam di otak kita. Ya, itulah kekuatan dan itu branding. Kalau brand itu namanya. Bukan nama ya, artinya orang persepsi kita terhadap produk tadi. Ya, jadi kalau ada misalkan ketika sekarang yang seru itu kan lagi air mineral sama Le mineral sama aqua gitu ya, lagi serang-serangan ini ya, ini seru ini ya. Kalau di dunia marketing itu seru ya. Si aqua yang merasa sudah high gitu ya, kemarin sempat kelupaan lepas. Yaitu ketika dia beralih ke konsep ini perilaku, yaitu ketika ada orang lupa atau nggak konsen, nggak fokus, lah akhirnya dia masukkan di situ. Jadi aku aja, ya fokus dengan aku aja. Jadi itu tujuannya itu. Nah, kemudian Le Mineral tahu ada yang dilepas karena awalnya sebenarnya adalah sumber mata air itu. Yang paling kuat kan di itu toh, aqua itu kan itu. Dilepas sama dia ngejar untuk fokus membuat nah, jadi ke aqua itu. Nah, ternyata sama Le Mineral pakai langsung itu, diambil itu air mineral. Kemudian ada manis-manisnya. Wah, itu udah masuk itu. Akhirnya itu tergerus luar biasa itu, ya, banyak itu aqua. Nah, sekarang aqua
mulai balik lagi, tapi sudah poinnya sudah diambil. Apalagi dengan yang galon itu kan, yang 1 galon isi ulang, yang sudah dia ngomong enggak, kami lebih higienis. Dengan apa? Tidak ada isi ulang. Wah, ini sudah permainan di branding, di kekuatan branding. Ya, teh pucuk luar biasa. Ya, dia ngambil kata-kata teh itu di pucuknya. Dia ambil itu teh pucuk. Padahal dulu yang terkenal teh botol sosro ya. Nah, itu teh sosro. Apapun makanannya, minumnya, wah itu sudah kuat itu. Tapi akhirnya teh pucuk mulai masuk. Nah, ini adalah segmentasi brandingnya menguatkan di situ. Maka marketing, selling, branding ini beda. Kalau kita pengen ke depan jangka panjang kita aman, itu adalah yang branding. Termasuk kekuatan dahsyat ini. Orang pintar pilih tolak angin itu ya. Itu dahsyat cara-cara itu. Jadi kalau nggak minum itu nggak pinter gitu. Ini mindsetnya. Lah itu termasuk dalam branding. Dia menguatkan di situ. Ya, marketing mengenalkannya. Nah, maka 3 kunci komponen ini marketing, selling, branding, mau nggak mau kita memang harus mempelajari. Nah, sekarang bagaimana 3 ini bermain pada kondisi yang saat ini? Ya. Banyak teman-teman kami, kebetulan saat ini saya dipercaya sebagai general manager di Master Prima, bimbingan belajar Master Prima, ya, ngurusi kurang lebih ada 15 cabang di Indonesia. Itu kebetulan kemarin waktu pandemi, ya, itu beberapa teman-teman sesama bimbel yang produk yang lain itu wah terasa betul ya, karena biasanya ke sekolah promonya ya kena PPKM nggak boleh, siswanya juga nggak sekolah, wah mereka bingung waktu itu. Akhirnya terjadi hanya duduk manis diem, tokonya dibuka ya, bimbelnya dibuka, ya nggak ada yang datang, oh nggak boleh ya, data ini. Lah itulah yang sebenarnya kemarin luar biasa, banyak di antara bimbingan belajar itu yang satu persatu mulai jatuh ya. Tapi alhamdulillah di kami kita langsung gerak berubah di situ ya. Awal mulanya yaitu bulan pertama sempat jatuh, pendapatan cash in nggak masuk, jadi untuk gaji karyawan waktu itu sempat kita potong, mau nggak mau untuk menghidupkan perusahaan. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah itu berubah, kerja itu nggak 100%. Biasanya 100% dia itu 300% nanti ya. Sampai pulang di rumah itu wah, japri muasih mainkan gitu. Karena waktu itu sistemnya seperti itu, mau nggak mau. Ya, alhamdulillah sama Allah masih dijaga, masih bertahan sampai saat ini. Jadi nanti setelah itu ada lagi problemnya. Pasca pandemi ini seru lagi. Strateginya macam-macam lagi. Lah hari ini nanti kita akan banyak sharing lah. Baik, 3 intinya begini. Ketika kita ngomong marketing, maka what you do, apa yang Anda lakukan untuk produk kita agar dikenal. Jadi fokusnya pada apa yang dilakukan. Misalkan kemarin kami mengadakan acara public speaking for leader. Kami undang semua tim OSIS 3 orang se-Kota Malang. Kami sewakan di Hotel Arya, biaya gratis 0. Ya, kayak waktu itu wah inilah hitung-hitungan ya rugi gitu ya. Tapi kita mainkan inilah marketing untuk penguatan. Jadi ketika nanti mulai kelas 10, kelas 11 anak-anak udah tahu ada nama bimbingan kami Master Prima seperti itu. Ya, jadi memang betul-betul kita memainkan konsep marketing, dan itu bukan selling, di situ nggak ada selling. Ya, kita memberikan betul di situ ya. Targetnya di sini agar mereka kenal dulu. Kami juga punya teknik-teknik cara ya bagaimana sesuatu yang gratis-gratis, bisa kan seneng ya, gratis-gratis ya, gitu nanti akan saya bagikan caranya di sini. Kemudian yang kedua adalah branding is what you are. Anda pengen seperti apa, produk ini apa yang dikenalnya. Ketika seseorang menyebut nama merek ting ya, contoh misalkan kita ngomong Honda ting, nah itu yang keluar apa dulu? Ada tahu? Honda. Hah? Hemat. Nah, yang keluar apa? Hemat irit ya. Sepeda motor ya. Kita ngomong ting sepeda motor, maka hemat irit. Lah itu sebenarnya brandingnya dia. Itu seru tuh waktu dengan Yamaha itu. Ya, Yamaha keluar Mio, diambil katanya gini. Pihak Yamaha ngomong bedanya Honda Yamaha itu cuma 1 sendok teh.
gitu ya. Itu dia ngomong gitu. Bedanya apa? Bahan bakarnya itu 1 sendok teh. Tapi kecepatannya Mio lebih kenceng daripada eh, Honda waktu itu. Ya, itu sempat turun juga itu Mio kenceng itu penjualan itu. Ya, kenceng. Ya permainannya gitu. Jadi marketing konsep masuk ke branding juga. Apalagi kekuatannya Yamaha selalu di depan, terdepan ya. Nah, selalu di depan atau terdepan? Selalu terdepan. Wah, itu selalu. Kalau Suzuki kan inovasi tiada henti ya gitu ya. Lah Honda satu hati ya, one heart ya, one heart dia terakhir itu. Nah, ini artinya ketika kita memberikan branding menyebut sebuah nama, link pertama kali kita apalah itulah branding. Ya. Kemudian selling what you say, bagaimana kita berbicara, kita menjual produk kita menghasilkan produk kita laku di pasar. Baik, itu 3. Ini pengenalan aja lah, biar kita mengingat, biar tahu. Oh, kalau marketing itu prosesnya, proses untuk mengenalkan, ya kan? Kalau selling itu jualannya, produk laku dapat duit lah itu namanya selling. Kalau branding, bagaimana dia proses untuk menguatkan di pikiran konsumen, lebih kuat lagi branding, ya. Baik, sekarang terakhir belum lah ya, kita sampai jam berapa gitu nanti ya. Nah, sekarang yang lagi seru ini, yang the new grace, sebenarnya kita mengalami namanya digital disruption. Ini yang sekarang luar biasa, perlahan-lahan ada yang namanya pergerusan, disruption, ya. Mulai digital udah mulai masuk, ya. Saya ambil contoh, Bapak Ibu, tahun 2007, ketika saya masih belum di Master Prima, saya di Primagama waktu itu. Primagama itu punya namanya bimbel online. Pertama kali itu di Indonesia. Dia waktu itu langsung branding dengan Microsoft. Ya, kami waktu itu diundang, launchingnya diundang di Jogja sana. Itu pertama kali. Tapi apa yang terjadi? Nggak laku. Nggak laku itu. Akhirnya program itu ditutup. Setelah saya evaluasi, apa ya nggak laku? Kenapa? Karena ternyata sarana prasarannya nggak memadai. Tahun 2007 itu internetnya itu masih lemot itu ya. Tahun 2007 saya masih ingat tuh. Kalau saya pengen kenceng saya biasanya ke Primanet di mana Basuki Rahmat itu. Kalau pakai data, waduh ampun sudah tahun segitu. Ya GPRS masih ya, Mbak. Ya, yang kalau yang satu mungkin beberapa detik GPRS itu bisa tinggal tidur bangun itu masih belum selesai gitu ya. Lah, ini artinya waktu itu belum memadai. Padahal ide itu ini keren ini. Belum ada bimbel online. Maka slogannya sama. Langsung akses di rumah Anda belajar tanpa perlu keluar. Ya. Tapi 2007 itu belum pasarnya. Setelah itu sempat tutup, muncullah ketika pandemi. Ya, yang ngetren. Ada yang tahu? Namanya Ruang Guru ya, dia blow up. Padahal sebenarnya sebelum Ruang Guru ada sebelum Ruang Guru ada Zenius ya, ada Kuiper, sebelum itu ada. Tapi Ruang Guru masuk, dia langsung brandingnya kuat ya, dengan biaya yang luar biasa itu ya, sampai blocking time di televisi ya. Baik. Apa itu digital disruption? Yaitu suatu efek mengubah hal-hal mendasar yang fundamental mengenai pandangan serta perilaku masyarakat terhadap satu pasar, industri, budaya, dan berbagai proses dalamnya yang disebabkan oleh inovasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Jadi ada perubahan, ada efek. Dengan apa? Dengan digital yang semakin maju sekarang. Nah, ini akhirnya menggerus yang lain. Tenaga manusia mulai ditinggalkan sekarang. Ya. Yang paling gampang kalau kita dulu tahun berapa itu ya? Ketika tol masih ada petugasnya, ya. Ya saya dulu waktu itu mau lihat mau bayar gitu, orang, bayar yang di orangnya aja, e-tol ngapain e-tol itu? Masih zaman gitu. Sekarang nggak bisa. Semua wajib e-tol. Ya, masa-masa itu habis sudah. Beberapa pekerjaan sudah habis. Nah, kita tahu
sekarang merambah ke semua sektor. Yang pertama satu, sekarang yang lagi rame di dunia kesehatan. Panjenengan nanti kalau lihat ini, ada yang namanya Halodoc, ada Alodokter. Halodoc sama Alodokter. Ini cukup kita tanya tok. Saya sakitnya panas gini 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 gini. Ini apa ya? Tekan. Dia langsung dijawab itu di bawahnya. Ya. Cara menghilangkannya bagaimana dia dijawab bawahnya. Jadi konsultasi itu sudah lewat internet dan itu yang gratis. Yang gratis kita bisa lihat langsung di websitenya. Tapi yang berbayar ada, itu berbayar, pakai aplikasi berbayar. Bayangin kita sudah konsultasi gitu, tok aja wis sudah langsung dihandle sama dokternya. Dokter-dokter pun main nih, Halodoc ini. Ada yang Alodokter, ini sudah banyak ini. Ketika saya misalkan mau cari kayak kemarin luka-luka gitu ya, ini luka gini-gini, saya cari itu nomor 1 dia di deretan yang pertama di Google. Kalau kita ketik itu muncul pertama di halaman pertama. Panjenengan tahu ngetik di HP ya, di Google Search itu ya, kalau dia nomor 1, nomor 2. Artinya orang mesti akan berkunjung ke situ. Nah, ini sudah mulai bergeser. Dokter cukup di internet. Walaupun ada beberapa tindakan-tindakan, ini biasanya ringan-ringan. Ya. Jadi sudah mengikuti ini. Kemudian kita tahu juga yang fenomenal YouTube ini. Dia penyedia jasa. Penyedia apa? Tempat aja untuk konten. Yang buat konten siapa? Bukan dia. Yang buat konten pelanggannya YouTube, ya. Pengunjungnya YouTube. Sama YouTube pinter. Ayo kumpulin di sini. Saya carikan iklan. Setelah itu saya tak kasih kamu. Ya, wah itu tekniknya dia. Dia kasih sama dia dibagi. Dia tidak membuat konten. Ya, yang buat konten adalah para pengunjungnya YouTube, YouTuber itu. Dan sekarang luar biasa anak-anak kita, anak-anak muda, saya tanya itu, kalau saya ke sekolah itu, kamu pengen apa? Ya rata-rata hampir pengen jadi YouTuber, buat konten-konten dan semuanya. Oke, baik. Ada Netflix, bioskop sekarang habis sudah. Ya, orang lebih baik berlangganan Netflix, ya nonton film-film di Netflix, ya itu film-film bioskop sudah kena semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini berbayar, artinya sudah bioskop nggak seramai dulu. Terakhir saya nonton liburan kemarin, saya ngajak anak-anak nonton Buya Hamka itu. Saya sambil sekalian ngetes aja sih. Saya pingin waktu itu saya nonton di mana itu? Dieng. Ya Dieng yang kena jam 9 waktu itu. Memang sudah malam mungkin ya. Yang nonton ya nggak banyak. Ya, sampai artinya nggak seheboh dulu lah ya. Jadi ini banyak sekarang perubahan-perubahan itu. Kemudian ada yang fenomenal ini ketika di masa pandemi. Zoom. Ini langsung melonjak. Zoom itu sebelum pandemi ada sudah. Ya, sebelum pandemi ada. Tapi orang biasa saja. Ya, Zoom, saya dulu sudah tahu Zoom ini. Cuman nggak pernah pakai. Tapi setelah pandemi dia yang paling tinggi. Langsung itu. Penggunanya langsung banyak. Melesat sudah. Baru diikuti oleh Google Meet. Ya, jadi Zoom ini ternyata kalau udah orang terbiasa Zoom ya saya pakai Google Meet rasanya berbeda. Aneh aja. Karena udah terbiasa Zoom ini. Kemudian yang paling terdisrupsi juga perbankan, sektor perbankan. Ya. Sudah. Sekarang di HP kita bisa install mobile. Sudah kita nggak perlu ke bank. Ini habis sudah bank. Orang hanya mungkin transfer itu nggak ada. Ya, pegawai bank aja sudah mulai berkurang. Ya. Kenapa? Karena udah pelayanan sudah nggak ada di sini. Ya. Artinya sekarang ini baru saya kaget kemarin di kantor ketika kita mau buka rekening, mereka datang loh ke kantor marketingnya itu. Ya, artinya, dulu kita yang datang ke mereka, kita minta wah gimana. Sekarang mereka yang datang. Ya, karena betul-betul sekarang disruption ini luar biasa. Mau nggak mau akhirnya banyak bergerak ini. Ya, kebetulan kami baru buka BSI Mobile kemarin ya. Wah, ternyata saya lihat di BSI Mobile lengkap semua itu. Top up, ngisi apa-apa, bayar cicilan, bayar apa, tagihan bulanan, lengkap semua sudah. Lengkap semua sudah. Jadi yang namanya apa itu PPOB ya Pak ya? Yang Ustaz ya? Yang apa pembayaran bulanan itu loh, kayak PDAM, PLN itu sudah sekarang udah lewat sudah. Kalau dulu kita antri di sana sekarang enggak. Ya, itu disruption ya, berkurang.
Kemudian ada OVO pembayaran, ada ShopeePay, ada GoPay. Sudah ini. Kalau saya pakai OVO memang. OVO biasa untuk bayar-bayar ini. Tapi karena kemarin lihat BSI lengkap kayaknya mau pindah BSI aja Mas ya. Daripada transfer lagi. Kalau biasanya saya dari bank transfer ke OVO dulu, wah itu kena cas juga. Nah, kemudian ada Tokopedia. Dulu ada namanya Toko Bagus, dulu ada namanya berniaga.com ya. Nggak terlalu karena waktu itu zamannya masih marketplace-nya belum seramai sekarang. Setelah surplusnya bagus, banyak Tokopedia, ada Bukalapak. Di Facebook sendiri punya marketplace. Ya, itu semuanya sudah Gojek ini yang heboh. Pertama kali keluar Gojek di demo di mana-mana, betul nggak? Di mana-mana di demoin. Sekarang nggak ada demo sudah. Ya. Semua Gojek. Saya yang demo jadi Gojek juga ya. Seperti itu. Dan ini hebat Gojek, tidak punya kendaraan. Tidak punya mobil sepeda motor dia, ya cukup pakai orang lain, sudah selesai kendaraan orang, dia dapat. Dia bermain pada tataran ini apa namanya aplikasi, ya. Lah orang-orang baru tahunya sekarang, ternyata ada biaya aplikasi sekarang kena semua, ya karena memang aplikasinya mahal, Pak. Ya tapi kan karena udah terbiasa kena 1.000 aja, menganggap biasa. Tokopedia itu 1.000 per aplikasi. Bayangin, Tokopedia kalau anggotanya dia banyak, ada transaksi 1.000 saja, dia sudah dapat 1 juta. Kalau 1 hari 1 juta transaksi, dia sudah dapat 1 M itu. Ya, luar biasa ini. Dia ngambil 1.000 saja dari situ. Ya, jadi maka dari itu ini sudah disruption-nya luar biasa. Nggak perlu buka pasar yang besar-besar, nggak perlu buka mall. Mall sekarang sudah banyak. Terdisrupsinya habis sudah mall. Yang di Saujajar itu ada mall baru itu ya, pojokan itu sekarang ya nggak tutup itu, ya padahal itu wah sempat di apa sebelum diresmikan itu ya rame, tapi sampai diresmikan akhirnya sepi. Sekarang sudah masih buka, cuman nggak terlalu banyak. Ya itu disruptionnya mall. Tapi saya nggak tahu MOG setiap akhir pekan ramai. Itu macet terus MOG itu ya. Wah itu orang-orang masih mungkin terblok di MOG, ada yang kuat di sana. Nah sekarang bagaimana dengan dunia pendidikan? Dunia pendidikan pun tergerus. Banyak sekarang yang namanya online juga. Salah satunya ada pembelajaran online tuh Udemy namanya. Udemy ya. Udemy ini dia terkenal ini. Dunia nih, level dunia. Nah mereka banyak online. Kita beli paketan, kita belajar online semuanya. Ya. Kemudian ada ini yang tadi ruang guru. Sebenarnya konsep belum ruang guru banyak. Akhirnya mau nggak mau bimbel-bimbel yang lama ya itu bersinergi, bergabung. Nah, inilah yang terbaru yaitu Primagama dengan Zenius. Primagama itu bimbel di tataran lama yang offline tapi dengan Zenius yang online. Baik, terus bagaimana kita menghadapi itu semua? Disruption yang mulai mulai mengurangi beberapa bidang-bidang, mulai menggerus itu, ya. Apa yang perlu kita siapkan di situ? Nah, saya punya kunci yang saya ambil terus di ayat ini, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kata kuncinya ini, kita kalau pengen survive ya harus berani berubah. Harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, ketika kita nggak mau berubah, yang dulu biasanya mohon maaf, ya konsep sekarang yang terbaru sekarang di era sekarang, semua orang pasti punya gadget ini, HP. Sekarang konsepnya lah fast respon. Orang-orang terutama calon customer kita sekarang fast responnya harus tinggi. Kita bales terlambat sedikit, pindah gitu. Ya. Nah, saya masih banyak melihat yang kadang-kadang saya WA, info itu balesnya lama.
ya. Saya chat, biasanya lama. Ya sudah, saya cari yang lain gitu. Maka dari itu salah satu yang pertama dirubah ketika kemarin di perusahaan kami di bimbingan belajar Master Prima itu adalah merubah gaya tadi, fast respon tadi. Fast respon hampir 24 jam ini. Sampai di rumah pun itu melayani. Kadang-kadang mohon maaf, yang tanya itu jam 9 malam, jam 10. Mungkin inget kan? Inget, oh iya, boleh nulis anakku gitu ya. Kadang-kadang tanya jam 9, jam 10. Kemudian dia langsung tanya, ya kita jawab jam segitu. Ya, Masya Allah, responnya berbeda memang. Nah, maka dari itu inilah yang pertama adalah, ya kita harus merubah. Maka strateginya bagaimana? Ada 6 strategi dahsyatnya. Yang pertama, 1, yaitu meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM. Ini penting. Ketika di era digital disruption tadi, mau nggak mau kita harus punya kemampuan, kualitas dan kapabilitas SDM kita tingkatkan. Ya. Yang kemarin mohon maaf, Pak, ketika ada perubahan, waduh aku nggak iso ini, berat itu nanti. Waduh nggak ngikuti, kalau misalkan kita nggak bisa ngikuti, maka harus ada tim kita yang mempelajari itu. Harus itu berubah. Kami nggak pernah. Dulu itu ya kalau posting sosial media, kami posting sosial media, ya hanya posting aja. Misalkan kita ada ngiklan, kita punya foto flyer gitu ya, isinya selling gitu ya. Kita hanya tampilkan di sosial media. Sekarang nggak bisa, Pak. Kita harus memainkan namanya caption juga. Kita harus memainkan copywriting juga. Ada kata-kata di situ sebelum kita jualan di situ. Harus ada storytelling, ada cerita dulu di situ. Kemudian ketika posting dulu kita sembarangan postingnya. Baru masuk kerja, jam 9 posting gitu ya. Oh nanti jam 11 posting lagi, atau kita sembarang lah, nggak jelas itu. Sekarang nggak bisa. Kita posting ada jam-jamnya, Pak. Karena apa? Di saat itu orang buka HP, dia lagi istirahat, buka, itu jam berapa? Rata-rata prime time-nya itu jam 8. Nah itu kan sudah pulang kerja itu. Ya. Rata-rata memang sudah gitu, jam 8. Maka sekarang ada aplikasi, Pak, Bapak Ibu. Aplikasi yang kita atur jam sekian dia posting sendiri. Berarti pagi kita atur, nanti jam 8 dia posting sendiri. Langsung otomatis. Ya itu mau nggak mau harus belajar. Nah gitu. Karena memang mau nggak mau kami pun di kantor tetap belajar, strateginya bagaimana sih ini. Pelaksananya nanti teman-teman yang mungkin masih muda-muda, yang punya jiwa seneng ngoprek-ngoprek itu kita fasilitasi itu. Jadi ini yang utama. Kemudian yang kedua adalah mengikuti arus perubahan dan menyesuaikan perkembangan teknologi. Kita ikuti. Ya. Ketika dulu saya masih ingat, Pak, ada lembaganya nggak punya kantor ini. Dia punya akun IG, buat tryout masuk perguruan tinggi negeri, masuk PTN, ya, di Sasana Krida, di Sakri waktu itu. Nah, ketika masuk, dia daftarnya menarik. Anak datang itu sudah nggak bawa tiket sendiri-sendiri. Loh, kok bisa bawa tiket sendiri ya? Bagus-bagus, dia cetak sendiri. Ternyata daftarnya online. Ini waktu itu lama-lama, pertama kali. Wih, ada ya pendaftaran online ya? Akhirnya kami berubah, Pak. Kami nggak pernah gitu sebelumnya. Kami biasanya bayar tiketnya langsung saat itu juga, atau dia datang ke kantor. Akhirnya kita buat itu. Kita langsung datangi developer website, tolong dibuatkan pendaftaran online, tiket online. Nah sekarang semua sudah online. Kita harus ngikuti mau nggak mau perkembangan teknologinya bagaimana. Ya. Ketika teman-teman yang lain dulu itu, lah terus ya apa kita promo. Promo itu kan biasanya kalau sebelum WA kebanyakan kan Bapak Ibu kalau jualan gimana? Kalau punya produk share di grup gitu ya. Atau japri yang dikenal, ya kan? Atau broadcast. Kalau broadcast itu begini. Kita pakai broadcast di WA, itu dia kalau nggak nyimpen nomor kita, itu nggak masuk ke dia. Syaratnya nomornya kita simpan, dia juga nyimpen nomor kita. Baru kita broadcast bisa. Ya. Tapi kalau dia nggak nyimpen nomor kita nggak bisa. Caranya bagaimana? Kita japri satu-satu.
Lah kalau Japri ada syaratnya. Kita biasanya harus pakai simpen dulu nomornya dia ke kita, baru kita bisa Japri. Ya. Lah itu kalau 150, 10, 50, no problem lah. Kalau sudah naik 100, 200, 500, 1000 database, kami punya ada sekarang kurang lebih ada 6.500 database siswa Kota Malang. Ya, dari mana? Kami ngadain tryout, Pak. Dari tryout tadi, yaudah setelah kamu ngisi ada tiketnya, kamu ngisi tiket ya, kemudian ada nomor WA-mu. Kenapa? Nanti nomor ujiannya dikirimkan ke situ. Ya, kita ada database-nya. Lah kalau udah ribuan, Pak, kita mau nggak pakai teknologi ya teler tuh. Termasuk kemarin saya coba di panitia milad ada 111. Ya, saya ngomong ke Pak Jupri ketuanya, Pak Jupri, saya kirim semua ini pakai aplikasi. Akhirnya kemarin saya kirim pakai aplikasi. Jadi Ustadz ini saya kirimin juga termasuk itu. Nah, itu pakai aplikasi. Saya nggak japri satu-satu. Ya, ada aplikasinya. Ada kita tinggal copas kata-katanya dibuat sama. Tapi kalau misalkan mau sebut nama juga bisa, asal kita tahu namanya tadi. Nah, sekarang teknologinya begitu. Dan saya punya data banyak. Kalau panjenengan kemarin gini, kalau kita mau promo produk kita, ya harus punya aplikasi sih. Aplikasi yang kita bisa share untuk itu. Nah, ngikuti perkembangan. Kalau satu-satu keriting Pak jempol ini. Satu-satu gini ya, nggak selesai. Baik, yang ketiga melakukan transformasi ke arah digital, wajib. Semua digital, mau nggak mau digital. Ini sekarang ya. Jadi marketingnya ya nanti main di digital. Kemudian berkolaborasi dengan perkembangan teknologi terkini. 5, tidak mudah merasa puas dengan hasil yang terlalu dini. Luar biasa sekarang, cepat. Dulu kami pas pandemi Bapak Ibu, kami menggunakan strategi marketing lewat online. Ya, kita punya WA, semua kita punya datanya dari mana? Tryout kami online. Ya, kemudian kami mereka mengisi data tiket. Nah, ada nomor WA mereka, kirim ke kami langsung blast balik. Kami bisa mengunjungi mereka walaupun kondisinya pandemi, nggak di sekolah. Setelah pandemi terbuka, apa yang terjadi? Semua bimbingan seperti itu, gitu ya. Wah, semua rame itu. Bahkan di Pasuruan kemarin ditutup itu sekarang. Bimbel nggak boleh masuk kelas, nggak boleh masuk ke sekolah untuk ngambil datanya anak. Kenapa? Gara-gara satu bimbel ini satu bimbel yang lain lah ya. Itu ngeblast data promo itu nggak beraturan. 2 hari sekali dikirimi. Lah yang dikirimi ternyata bupatinya Pasuruan gitu loh. Jadi anaknya ada yang sekolah gitu loh. Lah bupatinya kaget itu. Lah kok ya? Kok masuk terus ya saya ya? Apa ini? Lah bukan bupati, mohon maaf. Kepala dinas langsung karena dia punya kebijakan pelayanan, semua bimbel nggak boleh sekarang untuk ngadain tryout yang sifatnya online semuanya. Wes sudah, wes semua kena semuanya gara-gara satu bimbel itu ya. Ini yang kadang-kadang blast terus berada. Sekarang bagaimana? Nggak hanya di bimbel. Saya setiap hari ini saya amati Rebo dan Jumat Pak. Saya pasti dikirimi itu. Banyak dari mana? Dari panti asuhan, dari zakat. Ya, itu Rebo dan Jumat. Ini saya amati terus. Dia ngirim kok bener Rebo sama Jumat. Ternyata Jumat itu kan berkah ya. Nah, itu saatnya orang banyak bersedekah di situ. Itu ada strateginya, Pak. Mereka mainkan seperti itu. Ya, jadi ini yang saya katakan mereka bermain di situ, di dunia itu. Sekolah pun sekarang begitu. Sudah WA ini luar biasa. Data terbaru kan yang bulan kemarin tak sampaikan 2023. Pengguna yang paling banyak WA ya, di sosmed itu WA di Indonesia. Ini luar biasa. Baik, terakhir tidak berhenti untuk berinovasi. Terus ini, karena apa? Persaingan semakin kencang. Ya, persaingan sudah mulai begitu tinggi. Pernah dengar yang namanya ChatGPT? Jadi menggunakan AI, artificial intelligence. Jadi dia menggunakan kecerdasan buatan. Ketika kita ngetik, misalnya kita membuat
berikan saya 6 strategi dahsyat menghadapi era digital disruption. Dia langsung keluar. Kita nggak perlu mikir itu, tinggal ngambil data. Ya, nah itu AI, dia menggunakan kecerdasan buatan. Lah, AI keluar, nama perusahaannya OpenAI. Kalau kita OpenAI gitu ya, perusahaannya. Setelah dia kenceng, lagi tinggi semuanya, dia berbayar, ada yang gratis ada. Sekarang Google juga pakai AI. Microsoft juga pakai AI. Photoshop juga pakai AI sekarang. Jadi Bapak Ibu, sekarang ada Photoshop, itu kepala kita saja di crop ya, dipotong kepala kita. Bawahnya mau buat apa bisa ya, dan nggak kelihatan nanti. Padahal mau isi pakai yang boulder yang besar-besar gitu ya, bisa itu nanti diatur. Cukup tinggal klik aja selesai, tinggal ketikkan coba. Nah sekarang yang ini yang terbaru di apa? Salah satu capres dan cawapres kita ya, ada yang gambar kartunnya kecil-kecil ya. Oh itu pakai itu, wah, pakai aplikasi itu. Ya, itu teknologi. Ya, ada yang gambarnya salah satu paslon itu ya. Pakai itu di baliho-baliho besar sekarang. Nah, itu menggunakan AI ya. Mau nggak mau inovasi terus, berinovasi terus. Ya, inilah caranya kita menghadapi era disruption tadi ya, digital. Ini penting karena kita bermain itu, maka marketingnya, strateginya marketing ya memang kita harus berubah ke digital. Harus belajar, yang belum belajar ya belajar lagi. Intinya sama, di offline sama online itu sama, tinggal tempatnya saja berbeda. Ya, strateginya, struggle-nya, semangatnya, juangnya ya harus sama. Ya, itu nanti tinggal medannya berbeda. Kemudian terakhir ayat-ayat yang memotivasi saya juga, salah satunya ini, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjihad, ini artinya bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka Allah mengatakan ini, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Ketika kita bersungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan itu nanti jalannya. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah ya. Artinya ketika kita serius mempelajari sesuatu, kita mau berubah, kemudian kita fight, kita bersungguh-sungguh mempelajari sesuatu, insya Allah sama Allah ditunjukkan nanti jalannya. Oh, inilah kekuatannya. Apalagi sekarang UMKM luar biasa. Ini PDM UMKM lagi di-up lagi. Ya. Wah, itu banyak harus strategi-strategi. Lasismu ini kemarin saya diskusi sama pimpinan Lasismu juga perlu banyak perubahan teknologi digital yang harus diinputkan. Ya, berapa banyak anggota Muhammadiyah di Kota Malang, ya, harusnya berimplikasi juga Lasismu lebih banyak. Tapi pertanyaannya, mengunjungi mereka sekarang sudah di mana? Di sini. Gitu lah. Saya masih belum menemukan itu dari kita. Ini sedikit ya, belum dari Lasismu yang ngirim ke saya dalam bentuk sudah rutinan ya, setiap pekan ada dua ZIS besar itu. Saya dikirimi, hanya gara-gara saya sekali saya bagi sekali ya, donasi di situ. Sekarang saya dikunjungi seminggu 2 kali ini ya di sini. Ya, artinya itulah perjuangan mereka di situ. Kalau kita lihatnya sih gini, oh iya ya sudah. Saya mau hapus ya nggak saya hapus lah ya. Karena saya juga pemain seperti itu ya. Jadi saya juga sering seperti itu. Jadi nggak usah lah saya biarkan saja seperti itu. Baik, itu Bapak Ibu, alhamdulillah kalau tadi subuh kita disambut hujan rintik-rintik, ini sekarang kayak sudah rintik-rintik lagi ya. Maka itu yang bisa saya sharingkan hari ini. Nah, semoga bisa ditangkap poinnya ya. Intinya ya kita harus berubah, harus fight. Ketika kita yang berubah, ya harus kita mulai dari diri kita sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Sudah jelas ya? Kayaknya kalau saya ngisi ini jarang sekali yang tanya ya. Mungkin sudah jelas ya. Atau mungkin nggak paham gitu ya. Saya tanya gitu. Itu tinggi. Boleh. Ya, kayaknya sudah jelas ini saya. Baik, mungkin bisa saya atau oh ada, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setiap perkembangan ini bagaimana tim juga tidak harus bicara juga inovasi yang terkait dengan pelindung hilir ya kita tidak hanya jualan digital tapi juga bagaimana ini ya operasi dari hulu hilir memang namanya jangan hanya memperbaiki sebenarnya tapi di daerah yang kedua nanti juga apakah bisa berjalan dua sistem sementara Lampung juga harus bisa melayani kita harus moving cepat dan kedua ini berbeda bagaimana mengajak mengarahkan anak kita tadi saya bagus ya saya dan murah perlu dikenalkan jadi mungkin kayak bisnis teknologi informasi bagaimana mengenalkan anak yang usia SD, SMP dan seterusnya nanti supaya salah langkah juga nanti kebanyakan main aplikasi malah mentalnya jatuh, moral jatuh, nanti malah jadi penjahat. Oke. Siap, baik, terima kasih. Masya Allah ya, pertanyaan yang bagus sekali. Saya mau menanggapi yang pertama, sekali lagi digital itu tools, Bapak. Tools, alat. Kalau secara umum, karena saya termasuk juga marketing yang jadul ya, saya dulu zaman-zaman dulu. Kemudian bagaimana kita tetap selling, kita presentasi di depan publik, kita juga menjual juga ada langsung yang sifatnya offline gitu ya. Sebenarnya sama, cuman yang bedanya adalah ketika kita bermain di dunia digital, mau nggak mau dirubah, gitu aja. Kalau layanan wajib, Bapak, layanan kita melayani pelanggan wajib itu nggak boleh berubah, walaupun sudah ada digital, ya. Cuman bedanya lebih aja. Kita harus siap on time 24 jam gitu lah. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu. Kemudian yang kedua ini juga terkait digital tadi ya. Memang betul-betul kalau bagi saya sih perbedaannya kita jualan ngumpul misalkan seperti ini. Saya mau jualan produk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, saya dulu bawa brosur sama saya ngomong di depan. Saya jelaskan produk kita. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan ini tapi lewat WA gitu loh. Itu sebenarnya bedanya gitu. Bahasanya berbeda, itu berbeda. Kalau kita ngomong gini kan langsung ketahuan wajah kita, raut muka, body language kita ketahuan. Kalau di sini nggak kelihatan, ya, maka bahasanya betul-betul ditata betul. Nah, itu yang ada ilmunya, namanya copywriting. Seakan-akan bahasa biasa, tapi itu salah satu. Jadi digital itu tools, Pak, tools saja, tools agar kita yaitu ngikuti. Apalagi sekarang banyak, misalkan panjenengan tokonya pada datangi, Pak bisa bayar online. Ya, misalkan dia beli 5.000 tapi nggak bawa duit, Pak bisa pakai QR code. Pertanyaannya, panjenengan ada QR code? Nah, gitu. Kalau panjenengan, oh ada bisa, ya pakai QR code sekarang. Saya kemarin beli Padang, Pak, ya 15.000 pas nggak, waduh, ada QR code, ada, ya sudah langsung scan. jadi kemarin beli ayam geprek juga gitu, cuman 12.000, ya saya scan. Nah, maksudnya kita mengikuti itu, karena pasarnya sekarang ada yang seperti itu. Yang bawa cash langsung ya bisa langsung. Gitu ya. Jadi artinya bukan tidak harus kita nanti semua harus digital, bagaimana, tetap sama. Cuman ada tools yang digital yang kita pengen, ya memang kita harus ngikuti di situ. Nanti kalau layanan tuh nggak bisa. Tapi kalau seseorang sudah mancep, pelanggan panjenengan di sana, udah nyaman dengan panjenengan, yang diingat masih panjenengan. Tinggal bagaimana kita menjaga itu. Nah, termasuk dengan adanya WA, itu kami juga punya setiap 1 pekan sekali pasti akan kunjungi kami
ke data-database yang ada di kami. Dalam bentuk apa? Kami memberikan informasi. Misalkan kayak kemarin info tentang masuk SNPTN, SNBP sama SNBT ya, masuk PTN. Itu kami informasikan info terbaru. Jadi nggak ada selling. Tapi dia tahu di bawah kami ada logonya bimbel kami Mr. Prima. Wah, itu kan ada orang ingat, nggak harus selling. Kita marketing tadi, mengenalkan, menguatkan, ada branding. Nah, itu. Kemudian mengenai tadi terakhir Pak, yang anak ya, pendidikan anak. Memang gini, kalau saya sih, kalau di kami sendiri, anak saya sampai hari ini memang kalau lihat HP itu kami batasi Pak. Beberapa yang memang kita harus tahu, mau nggak mau harus tahu. Aplikasi-aplikasi apa kita harus tahu. Itu orang tua harus melek sekarang, memang harus melek digital gitu. Apa yang dilihat sama anak-anak kita ya. Hati-hati Pak, biasanya kalau yang di password itu HP-nya dikasih password itu, wah itu biasanya ada sesuatu itu. Kalau teman saya itu kebetulan anaknya udah besar, kalau anak saya masih kecil dan anak saya nggak pegang WA, nggak pegang HP itu ya. Itu kalau teman saya wajib itu malam harus ditaruh di luar HP-nya dan nggak boleh di password. Nah, jadi itu melatih anak-anak juga. Karena kadang-kadang kalau kita nggak arahkan, sudah. Ya, anak sekarang pinter-pinter, Pak. Ya. Saya kemarin anak saya itu di pondok, ya, saya taruh di Karangasem Paciran. Itu nggak boleh, nggak boleh ngakses kayak misalkan sosial media. Itu kemarin cerita, ya, anak-anak bisa ya IG, Facebook, loh, pakai apa ya? Oh, ayah tak beritahu saya beritahu. Padahal saya sudah tahu ya. Ada pakai ini loh ya, aplikasi ini. Jadi nggak kedetek sudah. Loh itu anak-anak kita udah tahu Pak. Nah maka dari itu mau nggak mau kita juga harus tahu. Minimal ngerti. Oh, dilihat apa sih? Seperti itu. Ya. Jadi kalau memang kalau saya biasanya kalau masih SD SMP gitu saya tahan, nggak terlalu lepas ya. Karena kadang-kadang kita nggak ngerti. Ada unsurnya ngeri-ngeri juga. Ya. Apalagi yang terbaru begini Pak. Nanti ini juga saya baru dapat itu. Selain yang phishing, yang ada undangan itu ya. Biasanya yang dikirimi WA ada undangan tapi APK itu memang itu fakta banyak yang kena itu ya. Yang terutama yang kedua ini. Mohon maaf, ngapunten. Mereka semacam kayak apa ya Pak ya? Video call diangkat ya, mohon maaf, munculnya orang yang tidak berbusana. Lah kita kan kaget lah, kita lihat kaget gini ya. Kemudian biasanya langsung di screenshot Pak, di screenshot sama merekanya. Lah kemudian kita diperah di situ, dikirain kita lihat, gitu loh. Jadi kan kaget lihat gini, lah apa ini? Oh, gitu, kaget. Lah sama mereka langsung di screenshot. Kemudian diperas sudah. Kalau Anda nggak bayar sekian kan saya keluarkan. Buka ini. Wah, dikirain seakan-akan kita lihat. Padahal kita nggak sengaja karena kalau video. Maka biasanya saya kalau video call, kalau orang-orang nomor nggak jelas saya nggak angkat. Atau boleh diangkat tapi dilihatkan kameranya keluar. Ya, jadi kadang-kadang sudah permainan gitu. Dan itu sudah sistem Pak, mereka punya jaringan itu. Yang kasihan tuh TKI Pak. TKI dari luar yang nggak ngerti. Itu banyak kejadian dan kemarin diungkap itu ya. Maka itu hati-hati, model kejahatan juga banyak, semakin tinggi pasti ada positif negatifnya juga. Nah anak termasuk juga judi online itu juga gitu ya, banyak itu ya. Maka dari itu ini ya yang perlu kita, kalau saya biasanya kan anak ya saya ingatkan gitu, jadi harus hati-hati. Game-game ya. Kemarin ini saya ngisi kajian anak-anak pemuda gamer Mobile Legend Mbak. Sekarang ada itu. Tapi diadakan di Pemuda Muhammadiyah di Kedung Kandang. Tempatnya di masjid Pak. Jadi ada wifi-nya, masjid di lantai atas. Ada salah satu yang menarik, saya kemarin kaget. Syaratnya apa? Kalau ketahuan pemain gamernya ini ngomong kotor, langsung diskualifikasi. Karena ngapunten Pak, panjenengan kalau lihat di YouTube itu kalau yang namanya gamer, ya Mas ya, Masnya kan pernah lihat di YouTube itu ya. Lah itu kadang-kadang bahasanya, mohon maaf ya, terus keluar kasar-kasar gitu. Ya, kalau yang paling
kebun binatang keluarlah di sana ya, jadi macam-macam gitu. Lah ini kadang-kadang wah generasi kita sekarang seperti itu anak-anak. Lah ini bagus dipositifkan. Sebenarnya gamenya bagus, game strategi, game belajar bagus, tapi ya itu tadi loh, ada unsur-unsur yang lain sih. Kemudian kadang-kadang ada iklan yang muncul, iklan-iklan yang berbau pornografi. Anak-anak kan kadang-kadang nggak tahu itu, diklik sudah masuk ke mereka. Nah ini yang akhirnya banyak sekali kejahatan itu ya kita jagain. Kalau saya sih biasanya memang amannya ya kita kontrol, ayo mainnya seperti ini. Teknologi jangan ditinggalkan, ya tetap harus ikut, cuman kita jaga di situ. Kita nggak menjauhi. Saya termasuk sepakat dengan namanya Bapak Ismail Fahmi, beliau yang pegang divisi IT-nya PP Muhammadiyah, ya Pak Ismail Fahmi ini, beliau mengatakan yaitu sekarang AI, ketika AI kita nggak tahu, AI itu jeleknya Pak, ketika kita masukkan nggak ada jawabannya, dia ngawur. Saya pernah kasih dalilnya tentang ini, nggak cocok Pak, saya kasih ngawur dia. Nah, ternyata kita nggak boleh meninggalkan itu, kita harus beritahu dia yang benernya, karena dia membaca data yang masuk ke dia, banyak orang mengakses ke dia. Ya, jadi artinya AI itu seperti itu. Jadi kita harus kasih dia benar, yang benar ini loh, yang benar ini loh, yang benar yang dia kasih. Akhirnya itu dia jadi benar, ya. Itu seperti itu. Jadi kalau AI jangan ditinggalkan, karena mereka sekarang menggunakan itu. Baik, itu mungkin cukup. Yeah. Gimana? Indomaret. Prosedurnya Ya, betul. Iya, iya. Ya. Kalau saya tuh yang konsep itu masih belum terlalu paham. Cuman begini, dulu pernah perusahaan kami pengennya gini, pembayaran itu langsung lewat bank. Ternyata itu prosedurnya memang ada prosedur agak lumayan, prosesnya ada itu. Jadi dia langsung bayar, kalau kita bayar di online kan ada nomor rekening bank ini, bank ini, bank ini, kita pilihannya pilihan apa gitu ya. Lah ternyata nyambungkan itu harus laporan memang. Itu masih satu bank aja. Ya nanti kalau 2 bank, 3 bank gitu. Lah itu belum pembayaran dan lain sebagainya. Itu hanya masalah bayar, dia ikut les, bayar langsung online. Itu prosesnya luar biasa. Gitu lah. Maka biasanya kemarin kami akhirnya nggak pakai itu. Kalau dia mau transfer ya kami kasih nomor transfernya. Kalau mau cash ya langsung cash. Ada gitu. Karena kalau dia contoh misalkan saya mau bayar, saya punya rekening BSI, saya mau bayar via BSI, nanti ada kodenya gitu enggak? No. Nah, dia tapi online di situ. Nah itu saya harus laporan dulu ke pihak banknya, nanti dikonekkan itu aplikasi kita, dan itu ada prosedurnya. Lah apalagi itu yang masih yang sederhana nih, apalagi yang bayar tadi, itu kan dia punya ada laporan dulu ke OVO bisa itu, betul kerjasama dulu dengan itu. Bisa insya Allah bisa, apalagi kalau sekelas Muhammadiyah, ya insya Allah bisa. Cuman kadang-kadang Muhammadiyah itu kan kita misalkan satu apa yang punya lah itu yang difokuskan itu kan bisa. Kita alhamdulillah ada Lokmat sebenarnya ya, Lokmat, tapi nggak tahu progresnya bagaimana ini Lokmat. Ya itu sudah Lokmat itu sudah lumayan besar kayak Indomaret. Nah, harusnya bisa itu aplikasinya beli langsung nanti ada semacam kayak kerjasama. Kalau online kayaknya agak sulit karena dia langsung motong, dia harus deposit dulu kan. Jadi kayak Gojek itu ya, Gojek setahu saya deposit dulu, yang sopirnya itu deposit dulu, misalkan dia 500.000, lah ketika dia bayar cash dipotong, dia bayar cash dipotong.
Depositnya dia potong karena dia bayar cash. Seperti itu. Jadi artinya kalau kita mau, mohon maaf, ngakali gitu ya, sistem mereka sudah tersistem. Ada poin-poin berapa persennya itu udah ada. Begitu mungkin cukup cukup nggih. Ibu-ibu sudah paham semua nggih. Nah, karena kalau ibu-ibu biasanya senang action. Ya, langsung action jualan aja ya gitu seperti itu. Monggo, baik, saya kembalikan ke Ustaz Janalis. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marketing revolution. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.